sampai di Candi Jabung yang letaknya di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Candi Jabung ini sendiri merupakan peninggalan kerajaan Majapahit dari agama Hindu. Mari kita jalan. Jadi Candi Jabung ini terbuat dari batu bata warna merah yang mampu bertahan selama beratus-ratus tahun. Dalam agama Buddha, dalam kitab yang bernama Negara Kertagama, Candi Jabung ini disebut dengan Bajrameta Baramitapura. Jadi dalam kitab Negara Kertagama, Candi Jabung ini pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada lawatannya untuk berkeliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi untuk berkunjung kepada makam salah seorang raja, yaitu Bre Gundal, yang merupakan salah satu anggota keluarga raja. Jadi arsitektur Candi Jabung ini hampir mirip sama Candi Bahal yang ada di Bahal, Sumatera Utara. Dan juga Candi Jabung ini pernah diteliti oleh Rek pada tahun 1848 Masehi. Dan Candi Jabung ini pernah juga ditulis dalam History of Java di karya Stamford Raffles. Candi Jabung ini sendiri berdiri di tanah seluas 35 meter kali 40 meter, dan pemugaran Candi Jabung ini terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1987. Penataan lingkungannya luasnya bertambah 20.042 meter persegi dan terletak pada ketinggian 8 meter di atas permukaan air laut. Situs terdiri dari dua bangunan utama yang terdiri atas satu bangunan besar dan satu bangunan kecil, dan biasa disebut candi sudut. Yang menarik adalah material bangunan candi yang tersusun dari batu bata merah berkualitas tinggi dan diukir untuk membentuk relief. Bangunan terbuat dari batu bata dan ukuran Candi Jabung adalah panjang 13 kali 13,13 meter, lebar 9,60 meter dan tinggi 15,58 meter. Candi Jabung menghadap ke arah barat pada sisi barat Pada sisi barat menjorok ke depan merupakan bekas susunan tangga naik memasuki candi. Di sebelahnya barat daya halaman candi terdapat bangunan candi kecil menara sudut, diperkirakan menghadap ke barat. Pada sisi barat jorok ke depan merupakan bekas susunan tangga naik memasuki candi. Di sebelah barat daya halaman candi terdapat bangunan candi kecil menara sudut, diperkirakan penjuru pagar, fungsinya sebagai pelengkap bangunan induk Jabung Candi. Arsitektur Candi Jabung sangat menarik, terdiri atas bagian batur kaki, tubuhnya, dan atap. Pada bagian tubuh berbentuk bulat silinder segi 8. Jadi ini bentuknya silinder segi 8 batangnya, dan itu ada atapnya. Berdiri di atas bagian kaki candi yang bertingkat 3 berbentuk persegi. Keunikan Candi Jabung terletak pada tubuh candi yang berbentuk silinder dengan pintu sebelah barat, kepala kala di atas bingkal pintu dihubungkan dengan sepasang kala naga di bagian bawah, sedangkan pada bagian atapnya dagoda stupa, tetapi pada bagian puncak sudah runtuh dan atapnya berhias motif seluran. Jadi di dalam bilik candi terdapat lapik arca berdasarkan inskripsi pada gawangan pintu masuk candi. Jabung didirikan pada 1274 Saka atau tahun 1354 Masehi, pada masa awal pemerintahan. Jadi bawahnya ini merupakan kaki candi, dan yang tengah yang berbentuk segi 8 itu merupakan badan candi dan atap candi yang paling atas sendiri. Candi terdiri dari 4 bagian. Jadi dari bagian terbawah, bagian batur, kaki, tubuh, dan atap candi. Yang pertama, batur candi. Jadi batur candi ini berukuran panjang sekitar 13,11 meter, lebar 9,58 meter. Di atas batur terdapat
selasar keliling yang sempit dan terdapat beberapa panel relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Seseorang bertapa memakai serban berhadapan dengan muridnya. Yang kedua melambangkan dua orang lelaki yang sedang berada di dekat sumur, salah seorang memegangi tali timba. Yang ketiga, ada di antara panel-panel terdapat panel berbentuk bulat menonjol semacam medallion dan relief di dalam medallion sudah aus. Yang keempat, singa yang saling berhadapan. Dan yang terakhir, ada seseorang perempuan naik seekor ikan. Yang kedua, kaki candi. Pada dasarnya berbentuk segi empat. Bagian barat atau depan terdapat bagian yang menjorok keluar atau bagian konstruksi yang mendukung tangga naik. Candi Jabung terdapat sebuah bilik segi 4 dengan ukuran 1,30 kali 1,30 meter tanpa terdapat pintu masuk untuk memasukinya. Bagian kaki candi dibagi atas dua bagian. Yang pertama, kaki candi tingkat pertama dimulai dari lis di atas batur yang berbentuk agif 3,51 genta dengan hiasan daun padina. Kemudian lis datar dengan ketinggian kurang lebih 60 cm. Di atas lis terdapat bidang panel yang terdiri dari 30 lapis bata merah atau setinggi 12 meter. Pada bidang panel dipahatkan motif medallion. Bidang tegak dari ornamen daun-daunan yang kesemuanya sudah tidak begitu jelas karena aus. Pada bagian tegak umumnya dipahatkan lukisan manusia, binatang, dan pohon-pohonan. Yang kedua, ada kaki candi tingkat kedua berbentuk hampir sama dengan bagian kaki candi tingkat pertama, dimulai hiasan daun padma dan lis datar. Di beberapa bagian terdapat bidang vertikal selebar 50 cm berisi ukiran kala dan ornamen daun-daunan. Yang ketiga, tubuh candi. Bagian tubuh candi terdapat relief manusia, rumah, dan pohon-pohonan. Pada sudut tenggara terdapat relief yang menggambarkan wanita naik di punggung seekor ikan. Relief ini dalam agama Hindu mengisahkan cerita pelepasan jiwa Sri Tanjung. Kisah ini melambangkan kesetiaan seorang perempuan pada suaminya. Relief Sri Tanjung juga terdapat di Candi Penataran di Blitar, Candi Surawana di Kediri, dan Gapura Bajangratu di Trowulan, Mojokerto. Pada bagian tengah tubuh candi melalui pintu tersebut terdapat bilik candi yang berukuran 2,60 kali 2,58 meter dan tinggi 5,22 meter, dan pada bagian atasnya terdapat batu penutup cungkup yang berukir. Setelah bagian dasar tubuh candi yang berbentuk persegi diteruskan dengan tubuh candi berbentuk tabung atau silinder, dihias relief dan ukiran yang indah dan halus pahatannya. Di atas gawang pintu dan relung di semua penjuru terpahat bentuk kala. Di bagian bawah ambang pintu bentuknya segi empat menonjol keluar, yang tengahnya dipahatkan kepala naga. Pada atas bingkai pintu ada balok batu kali, terdapat pahatan roset di tengahnya bertuliskan angka tahun Saka 1276 Saka atau 1354 Masehi, yang merupakan bukti masa pembangunan Candi Jabung. Yang keempat, atap candi. Sebagian besar bagian atap candi sudah hilang. Dari sisa-sisanya kemungkinan besar puncaknya berbentuk stupa dan atapnya berhias motif sulur-suluran. Dan di sini kita akan membahas tentang lingkungan sekitar ya. Candi ini berjarak hanya sekitar 5 km dari Kecamatan Kraksan atau 500 meter sebelah tenggara kolam renang Jabung Tirta yang berada di pinggir jalan raya Surabaya Banyuwangi. Situs ini sebagaimana umumnya candi di Indonesia diselaraskan dengan gunung. Jika dikaitkan dengan mata air di sekitarnya, mungkin sekali sumber mata air di Desa Taman Sari, Kraksan, atau di sekitar Desa Taman Petunjungan Paiton dahulu berperan dalam kegiatan ritual di Candi Jabung.
Di Desa Wangkal di Kecamatan Gading ditemukan mata air dengan batu bertulis, sehingga rupanya mata air ini juga merupakan petilasan penting. Hal ini menjadi petunjuk adanya rangkaian ibadah antara Candi Kedaton di Kecamatan Tiris dengan candi ini.